gitu. Ya, mungkin dari BTI dulu ya. Bina Talenta Indonesia itu adalah suatu program yang diadakan oleh kayak apa ya, butiran-butiran vulkanik gitu ya kok mungkin unik? ya. Vulkanik. Karena Halo Esmate, Selamat datang di Estalk, Espero Talk. Bareng kami, aku Nadia, Dan aku Isna, atau kalian bisa panggil kami Nada. Sesuai banget dengan episode kali ini, kita bakal ngobrol tentang BTI, Bina Talenta Indonesia. Satu program yang keren banget untuk mewadai pelajar se-Indonesia buat berkembang dan bertukar pengalaman. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang pastinya udah kalian kenal. Dia adalah siswi aktif, inspiratif, dan kemarin baru aja pergi ke Sumatera sebagai perwakilan Yogyakarta dalam program BTI. Siapa ayo? Apakah kalian Ayo, bisa ayo, menebak? tebak-tebak. Oke, langsung aja nggak sih kita sambut? Betul. Kita sambut Aulia Adinda Saputri dari kelas 8F. Halo ya. Halo ya, apa kabar? halo, baik banget. Kalian gimana kabarnya? Baik, Baik, apalagi alhamdulillah. ketemu Lia. Oke. Gimana nih Lia kabarnya? Bisa datang ke Estalk episode pertama. Aku senang banget Farah, karena aku juga pengen ketemu sama kalian berdua, terus juga pengen bertukar pengalaman ke teman-teman semua. Oke, tungguin ya teman-teman, banyak pengalaman menarik dari Lia. Oke, jadi kan kita tahu kalau Lia tuh habis dari Sumatera nih. Nah, mengikuti program BTI. Nah, boleh nggak sih Lia cerita tentang BTI itu apa? Terus kamu ngapain aja di sana? Terus proses kamu ikut BTI itu gimana gitu? Ya, mungkin dari BTI dulu ya. Bina Talenta Indonesia itu adalah suatu program yang diadakan oleh Puspesnas untuk melatih atau pembinaan kepada siswa-siswi Indonesia yang bertalenta untuk bisa mengasah potensi mereka tersebut ke ajang-ajang kompetisi berikut-berikutnya. Jadi BTI itu ngapain aja sih kira-kira mungkin ada kegiatan yang Kegiatan-kegiatan, seru ya. gitu, program-program yang menarik mungkin dari BTI. Oke, kalau program yang selama ini aku jalanin itu adalah mengikuti pelatihan ya dalam jangka waktu yang kurang lebih 2 bulan. Nah, itu aku belajar setiap 1 minggu 3 kali, setiap Senin, Rabu, Jumat. Nah, gitu. Dan dalam pelajaran tersebut juga kita dikasih tugas-tugas nih yang juga mendorong kemampuan kita dalam bidang-bidang yang kita pilih gitu. Jadi ini semua tuh berawal dari apa sih? Mungkin kamu ikut kegiatan apa gitu? Ekstrakurikuler mungkin? Iya, mungkin. Kalau prosesnya sih awalnya aku sempat ikut karya ilmiah remaja. KIR itu ya? Iya. Nah, dengan aku ikut KIR itu aku tuh dapat banyak ilmu tentang sains, rekayasa dan lain-lain, dan kita kan juga eksperimen nih. Jadi aku bisa tahu tentang hal-hal yang mungkin sebelumnya tuh aku penasaran banget, terus sekarang aku juga udah tahu gitu. Emang di KIR tuh emang ngapain aja sih sampai bisa menunjang kamu ikut BTI ini? Ya, jadi kan kalau di KIR itu kita tuh banyak dikasih ilmu, terus juga eksperimen-eksperimen gitu kan. Nah, dari itu tuh aku mulai kayak tertarik gitu lah, Kayak penasaran gitu ya? Iya, penasaran sama salah satu kompetisi yang ternyata tuh juga Keren gitu. keren dan berdampak banget kepada diriku sendiri, yaitu adalah OPSI atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Apa sih opsi itu? Ngapain aja kira-kira gitu? Jadi OPSI itu adalah suatu kompetisi di mana para siswa Indonesia itu menciptakan suatu inovasi yang nantinya juga akan dipakai atau berguna dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Dan nanti di akhir perjalanan OPSI atau misal sudah menjadi finalis gitu ya, juga akan ada pameran. Wow. Jadi kalau selain opsi kamu ikut kegiatan apa lagi gitu yang menunjang kamu bisa ikut BTI gitu, atau cuma opsi doang mungkin? Mungkin selain opsi dalam kompetisi itu aku juga ikut beberapa organisasi di SMP Negeri 2 Yogyakarta Jadi emang seperti sibuk gini Iya. ya? Banget nih Lia kira-kira. parah. Ya, jadi aku juga ikut OSIS, terus juga ROHIS gitu. Dan kelas 7 aku juga sempat ikut
Jasporia atau Jurnalistik Espero. Keren banget. Disporia tuh emang ngapain aja? Jadi di Jasporia itu kita bikin kayak suatu berita atau mungkin ada salah satu program utama gitu, itu adalah buletin atau majalah sekolah. Keren banget. Aku dengar-dengar buletin ini nggak cuma satu ya, tapi Iya, udah ada beberapa edisi gitu. Iya udah banyak sih, kayak jadi malah bikin seluruh siswa SMA Negeri 2 Yogyakarta, bahkan bukan cuma di Espero doang tapi juga di sekolah lain gitu, sangat inspiratif gitu. Oke, Bentar ya, guys. bentar. Azan. Azan. Jadi kita lanjut setelah azan selesai. Penasaran banget gimana sih proses kamu bisa ikut gitu, daftarnya gimana gitu. Sebenarnya sih pada awalnya itu aku dapat informasi nih dari guru pendamping atau guru pembimbing care-ku. Kalau misal ternyata tuh ada suatu ajang yang kayaknya nih aku suka banget nih, karena itu mengasah potensiku juga kan. Itu adalah Bina Talenta Indonesia. Jadi Bina Talenta Indonesia itu adalah suatu program yang diadakan oleh Puspresnas untuk menunjang sebuah talenta atau potensi dari suatu siswa yang berbakat atau berpotensi, yang nantinya juga akan mendapatkan prestasi yang lebih lanjut gitu. Oke, apakah BTI ini cuman ke Sumatera atau ke beberapa kota daerah lainnya? Nah itu sih enggak ya, pasti juga ke mana-mana, juga ada di Pulau Jawa, terus juga ada di Pulau Sumatera gitu yang aku tahu. Aku mau nanya nih, apakah dari SMP 2 ini perwakilan cuman kamu atau ada siswa lain yang lebih berbakat, mungkin yang teman-teman berbakat juga. belum tahu nih? Oke, jadi kalau untuk Bina Talenta Indonesia sendiri juga memiliki di SMA Negeri 2 Yogyakarta ini memiliki 7 perwakilan di 2 bidang teknologi ya, maksudnya ada di STEM dan juga di KKA atau coding dan kecerdasan artificial. Ya, jadi untuk STEM sendiri yang sudah berhasil lolos ke Bina Talenta Indonesia tahap 2 yaitu adalah aku dan juga ada salah satu temanku lagi dari kelas 8E yaitu adalah Raditya Ardian Lutfi. Wih, tepuk tangan buat Radit. Ternyata emang gak cuma 1-2 orang yang dihasilkan dari SMP 2 bibit-bibit bertalenta ya Jadi teman-teman. SMP 2 tuh gudangnya anak berprestasi gitu. Bener banget, ini Bener salah sih. satunya nih contohnya nih. Oke. Lanjut. Oke, dengan kesibukanmu kayak kamu ikut KIR tadi, terus ikut organisasi juga dan rohis pula. Gimana sih cara kamu ngatur waktu biar nggak keteteran? Wah, ini sih sebenarnya sih pertanyaan yang sebenarnya tuh agak sulit ya buat aku ya. Oke. Karena dulu tuh pas kelas 7 sama pas SD, aku tuh bukan orang yang produktif dan bukan orang yang disiplin gitu. Jadi aku tuh masih kayak suatu hal yang harusnya aku prioritasin malah aku kesampingkan. Kayak malah jadi buyar lah semuanya. Akhirnya aku juga ya jadi nggak suka belajar pada saat itu, terus aku jadi malas-malesan segala macem. Tapi di SMP ini di kelas 7 semester 2 terus juga masuk kelas 8 aku mulai ini kayak berpikiran gitu, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Makanya aku menanamkan prinsip, jadi dengan cara aku tuh lebih produktif gitu, yaitu dengan cara saat aku bangun pagi nih, aku tuh memikirkan apa yang ingin aku lakukan pada satu hari tersebut, sehingga setelah aku memikirkan hal tersebut, aku tuh bisa kayak mengingat-ingat kembali dalam satu hari tersebut tuh aku pengen ngelakuin apa aja sih, jadi aku bisa semua kegiatanku tuh bisa lebih terlaksana gitu. Jadi kamu tuh orangnya terstruktur banget gitu ya setelah kelas 8 ini. Jujur aku amazed banget gitu loh sama kamu. Berarti emang dari kelas 7 itu masih awal-awal adaptasi gitu ya? Iya, masih penyesuaian lah Oke, gitu. berarti emang normal ya teman-teman. Keren banget. Nah, kalau aku dengar-dengar kamu kan kayak tipe orang yang disiplin, keren, pinter lagi dan nilai kamu cukup stabil. Gitu nggak? Jadi kayak aku pengen tahu nih apa metode belajar ala Aulia Adinda Saputri begitu. Wow, kalau ditanya metode belajar sih ya, aku tuh bukan tipe orang yang belajar dengan satu metode dan terus kayak terus-terusan pakai metode itu gitu terus tuh bukan. Tapi ada salah satu trik atau cara belajar yang kayaknya tuh cocok banget di aku, yaitu adalah dengan cara aku belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, lalu aku istirahat dengan jangka waktu yang aku juga pakai untuk belajar gitu. Jadi misal aku belajar dalam jangka waktu 1 jam, nanti istirahatnya juga 1 jam gitu. Nah itu dengan cara itu tuh materi yang aku pelajari bisa lebih masuk ke dalam otak, terus aku juga lebih paham, lebih mengerti gitu dengan materi yang aku pelajari tersebut. Berarti emang kita harus tahu gaya belajar kita biar
pembelajaran yang kita lakukan nggak ke pressure gitu nggak sih? Jadi lebih enjoy gitu loh ngejalaninnya. Iya, Betul, bener betul, banget. betul. Aku juga nggak merasa tertekan atau stres gitu sih dengan metode itu. Berarti salah satu tips buat esmate nggak sih? Iya, bener Betul. banget. Jadi tiru nih metode belajar ala Aulia Adinda Saputri gitu. Oke, biar tambah asik, mending kita masuk ke sesi games nggak sih? Boleh lah, ayo. Oke Lia, sekarang kita masuk ke sesi games namanya Fast But Fast. Jadi konsepnya kamu harus jawab cepat tapi jujur. Siap? Siap. Oke. Jawab cepat ya, ingat. Pelajaran sekolah yang paling kepake selama ikut BTI. IPA, Top 3 tempat paling berkesan yang kamu kunjungin waktu BTI. Pulau Samosir, terus Pantai Bulbul dan juga Institut Teknologi Del. Satu kata buat BTI. Keren. Yeay. Nah, Oke. kalau ada kesempatan buat ikut BTI lagi, kamu pengen nggak atau pengen ke kota lain gitu selain ke Sumatera. Sumatera? Pastinya sih aku kalau misal ada kesempatan lagi dan aku bisa, aku pasti mau banget sih, mau ikut banget karena ini tuh jadi kayak suatu apa ya, kayak pengalaman gitu buat aku sendiri. Juga nanti kan bisa berdampak ke kehidupan sehari-hari aku. Dan kalau misal bisa milih ke suatu tempat kota lain, aku pengen banget ke selain dari Pulau Sumatera. Oke, gitu. emang apa sih hal yang membuat kamu pengen mengulang BTI ya? Kenapa? Ada kegiatan apa di BTI itu? Ya seru gitu nggak mungkin? Yang favorit menurutmu? Favorit. Pasti banyak banget sih sebenarnya kalau misal ngomongin hal favorit Iya, ya. betul. Tapi mungkin kalau misal aku bisa sebutin di Bina Talenta Indonesia tahap 2 ini, aku itu selain mendapatkan ilmu juga aku melakukan rekayasa ke tempat-tempat di sekitar ITDEL atau Institut Teknologi Del. Situ yang bikin aku kayak, duh kayaknya aku pengen ngulang lagi nih masa-masa ini gitu. Betul. Nah, selain itu aku pengen nanya nih, tadi kan kamu sebutin kan top 3 tempat yang kamu kunjungin waktu ke Sumatera. Sumatera. Nah, bisa nggak sih jelasin, ceritain, deskripsiin ke kita tempat-tempat ini gimana sih bentuknya? Kita kan nggak Iya. tahu gitu kan. Apalagi ada yang namanya unik. Iya, Oh, kita iya. juga pengen tahu apa tuh. Oke, boleh. Mungkin yang pertama di Pulau Samosir dulu kali ya. Boleh. Ya, jadi di Pulau Samosir itu aku belajar nih tentang suatu pemanfaatan sumber daya alam, yaitu adalah dengan pemanfaatan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dimana kalau misal teman-teman ada yang pernah kesana gitu ya, cuacanya itu terik banget tapi udaranya itu dingin gitu. Jadi mataharinya tuh kayak bener-bener ngarah banget ke kita. Berarti emang agak beda sama di Jogja gitu ya? Iya, beda banget. Jadi karena mataharinya itu yang terik banget, ngarah ke kita banget, itu kayak mungkin bisa dijadiin sebagai pemanfaatan ya. Karena kalau gitu kan kalau misal untuk pemanfaatan itu kan bisa banyak gitu loh yang bisa kita lakukan. Misal dengan pembangkit listrik tenaga surya itu juga bisa. Di sana tuh BTW kayak banyak banget panel suryanya. Oh, keren. Apalagi di ITDL juga menjadi sumber informasi juga buat kita. Terus juga ada pompa air yang mengarah dari Danau Toba langsung ke persawahan di Samosir. Jadi itu kayak teknologi baru gitu sih. Jadi emang sistem di sana tuh fungsinya emang keren-keren banget ya? Iya, keren banget sih, aku jadi kayak tertarik dan inspiratif banget di sana pokoknya. Tapi kan kayak deja vu gitu nggak sih, kayak wah Samosir kayaknya aku pernah denger Kayak, waktu kecil. iya. Iya, bener Legenda-legenda banget, apa, legenda-legenda legenda apa bener gitu. banget. Yang ikan mas itu nggak sih? Iya, lucu. Nah, selanjutnya apa nih top 2-nya nih? Top 2-nya itu adalah di Pantai Bulbul. Nah ini yang Kok namanya unik. sih? Pantai Iya, Bulbul. unik banget ya. Emang unik banget. Itu tuh jadi kayak pantai di pesisir Danau Toba. Di pesisir Danau Toba. Jadi perairannya itu di Danau Toba dan air Danau Tobanya sendiri itu bisa menjadi ombak karena adanya angin yang ngarah ke pesisirnya tersebut. Jadi bisa dijadiin ombak gitu walaupun nggak kencang tapi kayak kerasa gitu loh vibes pantainya. Kalau dari pasirnya beda gitu nggak? Ini sama-sama pantai ini namanya. Iya. Sama Jogja beda atau enggak gitu? Emang ada perbedaan sih sebenarnya kalau sama Jogja ya, karena di sana itu kalau di pasirnya tuh ada kayak apa ya, butiran-butiran vulkanik gitu ya kok mungkin unik? ya. Vulkanik. Karena bentuknya tuh mirip garam, terus temanku tuh kayak bilang gitu kan ke aku, cobain deh Li ini. Terus Oke. aku makan, astagfirullahaladzim. Berarti kamu ngicipin vulkanik. Iya, kayak ngerasain gitu. Oke, ini berarti fun fact ya Tentang teman-teman. Rian. Rasanya gimana kalau kita boleh tahu? Jujur
nggak enak tapi tawar, nggak kayak garam. Oke. Tapi kan garam kan. Berarti Nanti kamu rasanya- awalnya ngira itu garam. Iya, soalnya bentuknya bener-bener mirip butiran garam kasar gitu loh. Ukurannya pun mirip gitu ya. Mirip banget Oke. walaupun kayak agak lebih besar tapi ya gitu deh. Kamu sempet nanya gitu nggak ke pembimbingmu yang ada mendampingimu di BTI itu? Aku sempat nanya sih, kata beliau itu jadi butiran-butiran vulkanik ini tuh dari adanya gunung dulu di Danau Toba, terus meletus akhirnya menjadi butiran vulkanik. Oh, gitu. paham. Tapi itu bahaya nggak kalau nggak sengaja kemakan gitu kayak Ini kamu sengaja, ini sengaja. Justru nggak tahu tapi kayak bahaya karena kotor kali ya. Oh iya. Terus kamu apa Kamu Mandi? nggak apa kan, Li? Kamu sehat kan, Li? Sehat ini masih senang. Mau balik lagi ke Sumatera. Amin ya Allah. Amin. Nah, selanjutnya top 3 tadi apa tuh? Tahap 3-nya itu adalah mitra aku sendiri, yaitu Institut Teknologi Dell. Kayaknya keren ya sih. Ya kayaknya pernah denger deh apa gitu. Keren nih kayaknya. Coba ceritain. ceritain. Aku main gitu. Jadi di Institut Teknologi Dell itu mereka tuh punya suatu yayasan, yaitu Yayasan Dell yang juga ada SMA unggulannya nih, namanya SMA Unggulan Dell. Yang di ini COC nggak sih? Iya benar banget. Oh iya, pernah dengar. Nah, keren. kalau kenapa sih kayak ITDL tuh menjadi tempat yang menurutku tuh paling aku tertarik gitu di Sumatera karena itu tuh kita bisa langsung melihat Danau Toba dalam jarak 200 meter dari kampus. Itu parah banget sih karena emang sebagus itu ternyata kayak bener-bener di film, bener-bener kayak di layar gitu loh. Aku ngelihatnya sih gitu. parah Berarti banget. sebagai pelajar di sana juga bangga nggak sih bisa Iya. tiap hari ngelihat Danau Toba di sana? Healing gratis. Healing gratis. Iya. Healing gratis. Gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya kalau kamu pengen sampein ke teman-teman nih, mungkin ada pesan nggak sih yang bakal kamu sampein gitu ke teman-teman di rumah? Atau hal lucu deh buat pengalaman teman-teman di luar sana. Lucu. Aduh, sebenarnya kalau hal lucu tuh aku ada. Kayak ya itu tadi sih yang makan vulkanik. Ya ampun. Astagfirullah. Nah, makan vulkanik terus juga setiap perjalanan kan kita kan naik bis ya. Itu tuh parah banget karena bener-bener goncangannya tuh sampai miring gitu loh, melawan gravitasi. Oke, berarti emang di sana tuh ada huru-haranya gitu ya. Soalnya sana tuh jalannya bagus tapi mungkin emang agak berliku-liku aja ya. Iya. Jadi kayak Berarti berbalik. kamu ke destinasinya juga nggak cuma 1-2 Iya, banyak. banyak. Waktu goncang-gancing itu kamu panik gak kayak aduh gimana nih gitu? Nah iya, aku tuh sempat bikin kayak video time lapse gitu sama teman-temanku teriak-teriak gitu. Kan ada yang kayak berdiri kayak naik Transjogja gitu kan. Iya. Nah itu kayak dia mau jatuh tapi nggak jatuh, jadi kayak masih pegangan gitu Gonta-ganting. loh. Iya. Berarti emang di sana nggak usah jaim-jaiman udah pada kenal gitu Iya, ya. udah kayak udahlah biasa aja, nggak usah Jadi kamu ngomongin. banyak teman banyak dong. Iya, aku tuh dapat bener-bener relasi dari Sabang sampai Merauke. Wih, keren banget. Gitu. Teman-teman ada yang mau nggak nih ke Sumatera untuk ikut program kayak BTI? Keren Mau banget. dong, pasti mau. Nah, di antara teman-teman kamu tuh ada yang berkesan gitu nggak Iya. dari kamu? Ada gitu? yang menginspirasi Kasih, kamu apalagi? Ada nih salah satu siswa mungkin ya, itu dia mengikuti OSN IPA dan dia tuh bener-bener kayak public speakingnya bagus, terus dia aktif banget. Dan kalau misal dibandingin sama aku tuh kayak wah ini panutanku banget sih. Panutan, Gitu, keren, panutan. Monitor ini. Panutin. Nah, kalau ada pesan nih, kamu bisa nyampein pesan ke temenmu itu. Kamu pengen nyampein apa gitu ke dia? Kalau pesan ke teman-teman sih mungkin ini ya, kan kalau misal di sekolah itu aku masih banyak banget nemuin teman-teman tuh kayak masih takut untuk berkompetisi terus ikut segala macam gitu kan. Nah mungkin kalau pesan dari aku jangan takut ikut kompetisi ataupun ajang-ajang lainnya, karena itu tuh malah jadi suatu jalan nih untuk kita untuk bisa berprestasi selanjutnya. Jadi tuh kayak misal ini pertama kalinya aku ikut kompetisi nih, nah kompetisi itu tuh menjadi dasar dari kompetisi yang lain-lainnya, jadi kayak percabangan gitu loh. Iya paham. Nah gitu, jadi kayak menurutku harus banget sih percaya diri gitu. Setuju Jangan banget, takut-takut. Berarti harus ada emang landasan awal untuk kamu berpijak ke jalan selanjutnya. Iya bener banget. Keren banget. Aku gak mau kalah sama Lia, mau buat motivasi juga untuk Yuk, Ismet. gas. Boleh, gue dengerin. Oke. Sebelum kita tutup episode kali ini, kita maksud lagi. Kita maksud, salah. kita maksud. Maaf, kita masuk dulu ke segmen penutup andalan kita, yaitu MOM, Minute of Motivation. Oke, ini kata-kata hari ini. Buat kalian yang lagi semangat ngejar mimpi,
atau justru lagi capek sama tugas, ingat ya, setiap usaha sekecil apapun tetap berarti. Kalian itu nggak harus langsung hebat, yang penting kalian berani mencoba, berani belajar, dan tetap percaya dengan langkah yang telah kalian buat. Begitu. Jangan takut gagal, semua orang pernah melalui dari nol. Makasih banyak ya Lia, udah sharing banyak Iya. hal ke kita jadi tahu kan kayak Sumatera tuh gimana, BTI itu kayak apa. Jujur kita jadi kayak pengen kan ke Sumatera. Gas, Terus langsung yuk. kita pesen tiket. Betul. Nanti kamu menjadi pembimbing kita ya, Lia. Ya, kita mau ke Sumatera. Terleader. Oke, sip. Siap. Makasih juga ya untuk Esmed yang sudah dengerin sampai akhir. Dan sampai jumpa di Estalk episode selanjutnya bareng kami. Aku Nadia. Dan aku Isna. See you and bye.